Farel Haidar Nugraha. Saya senang diajak Bu Isma membuat kesepakatan kelas. Kalau saya salah, tidak dihukum, diingatkan kepada kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Karmadi selaku Kepala SD Negeri Pegandan 02, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada acara siang ini, yaitu kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara tersebut. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk pada siang ini, acara aksi nyata, susunan acaranya diantaranya yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Karmadi. Yang kedua, penyampaian atau pembahasan tentang modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Wahyu Ismayati. Yang ketiga, lain-lain. Dan yang keempat, penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu sambutan, kepada beliau Bapak Karmadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru di Pegandan 02. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi sehat sehingga bisa menjalankan tugas dan kewajiban. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini akan ada aksi nyata yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyu Ismayati SPD selaku calon guru penggerak atau 7 yang akan membawakan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tentunya nanti di dalam aksi nyata semoga bisa mengimbas kepada guru yang lain sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada sekolah SDN Negeri Pegandan 02 dan dipraktekkan di dalam kita bekerja sebagai guru. Sikap budaya positif ini kita dipraktekkan di dalam kelas. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karmadi atas sambutan yang diberikan. Untuk berikutnya, yaitu kegiatan penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Wahyu Ismayati. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat ya? Semangat. Yang saya hormati Bapak Karmadi selaku Kepala SD Negeri Pegandan 02 dan Bapak Ibu Guru serta staf tenaga kependidikan SD Negeri Pegandan 02. Pertama-tama marilah kita
Saya Bu, Ya, silakan. karena biar anak Masih itu ke sini, Bu. Masih ke sini, Bu. Maju, Yang Bu. Soalnya ini mic-nya tidak bisa mundur, Bu. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju, Bu. Alasannya kalau dihukum tuh anak tuh biar takut jera gitu. Kalau jera kan dia tidak akan melakukan hal lain lagi, seperti disiplin seperti itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini saya setuju, sehingga selain menghukum juga memberi anak apa itu hukuman yang positif. Membaca itu kan bermanfaat dulu, sehingga anak itu bisa menambah pengetahuan. Kalau membersihkan apa ini halaman juga positif untuk baiklah, supaya anak ini menjadi peduli dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Ya Bu, dengan memberi penghargaan paling tidak anak ini bersemangat untuk mencapai prestasinya agar lebih baik. Seperti itu alasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Putut Setiawati atas pendapatnya. Ada pendapat lain? Monggo Pak Karmadi. Monggo Bapak Kepala Sekolah pendapatnya. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini memang apa namanya, kita harus menghukum anak. Kenapa? Karena anak biar bisa membedakan perbuatan yang apa namanya dilarang dan perbuatan yang dianjurkan. Jadi agar anak tahu perbuatan-perbuatannya yang melanggar dan perbuatannya yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu meningkatkan disiplin anak. Betul, saya sangat setuju sekali. Kenapa demikian? Karena anak kalau tidak kita biasakan membersihkan lantai, halaman dan sebagainya, ini dia tidak tahu dan tidak pernah dilakukan di rumah. Karena biasanya anak kalau diperintah oleh bapak ibunya dia tidak mau, tapi kalau di sekolah mesti mau. Jadi itu saya dukung sekali di dalam pemberian hukuman ini, misalkan membersihkan WC, misalkan menyapu halaman dan sebagainya. Itu melatih siswa untuk bekerja. Ya. Jadi yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga saya sangat setuju sekali. Karena apa? Biar anak mau berusaha keras untuk belajar agar dia dapat mendapatkan hadiah. Jadi tidak apa-apa anak-anak kita kita beri semangat agar diberi hadiah, sehingga dia berusaha keras untuk mendapatkan hadiah itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Karmadi atas pendapatnya. Ya, dulu sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif, pendapat saya juga sama seperti Bapak Ibu Guru. Saya juga setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, bahwa memberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sebelum ini saya berbagi pengalaman saya nih saat mengikuti pembelajaran daring di LMS dan juga pembelajaran melalui ruang kolaborasi. Di situ setelah saya mempelajari, setelah saya membaca, ternyata hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Nah, dari situ saya baru menyadari, karena ternyata hukuman itu adalah motivasi
untuk membentuk disiplin anak yang positif itu tidak bisa, karena pemberian hukuman dengan sepertinya ini positif ya, membaca, membersihkan halaman, tapi itu termasuk hukuman juga. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena terkadang anak itu mau rajin belajar agar dapat ranking 1 misalnya. Itu kan termasuknya penghargaan. Tapi ternyata dalam teori disiplin positif itu, penghargaan itu juga tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri anak tersebut. Jadi bisa disiplin tapi tidak bisa jangka panjang. Untuk jangka pendek bisa, tapi untuk jangka panjangnya terkadang anak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya, itu yang saya pelajari. Selanjutnya, nah, topik dalam eksplorasi konsep hari ini ada 6 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ya, masuk pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa nih? Tertib. Lalu apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Teratur. Teratur. Ya. Disiplin. Ya. Nah, sekarang kita ada ice breaking Bapak Ibu. Kita akan bermain ya. Namanya ini kegiatan kepalan tangan. Nanti Bapak Ibu berpasangan. Ada yang menjadi A dan menjadi B. Nah, coba sekarang silakan Bapak Ibu berhitung mulai dari Pak Hadi. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, terima kasih. Nah, sekarang yang nomor ganjil. Nomor ganjil itu yang menggenggam tangan. Yang nomor genap nanti yang berusaha membuka genggaman tangan temannya. Nah, coba yang nomor ganjil tadi mana deh? Pak Hadi bisa dengan Pak Armadi. Bu Eda dengan Bu Tati. Nanti Bu Putu bisa dengan siapa? Ayo. Silakan. Coba sebentar dulu ya. Sebentar Pak, nanti ada di tengahnya ya. Yang A kita pastikan dulu yang A. Residen yang A, residen. Mana yang A? A nanti berarti mengepalkan tangan ya. Ya, A ada Pak Hadi, Bu Endang, dan Bu Putut ini A. Sekarang yang B, residen yang B. Yang B, Pak Karmadi, Bu Tati, dan Bu Edi yang B. Nah, yang A itu Anda bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, yang di genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, bisa uang sama SK ya. Dipegang, tidak usah pegang benda Pak, digenggam saja. Nah, yang ada di genggaman Anda itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan Anda, sesuatu yang sangat berharga. Nah, tugas yang B nanti, Bapak Ibu yang B adalah membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang A tadi. Boleh dengan cara berbagai cara, boleh dengan dibujuk, dirayu, dikritikin, atau dimarahi juga boleh, dimarah-marahi, atau diancam juga boleh. Nah, nanti akan berlangsung selama 30 detik ya, 30 detik saja. Siap Bapak Ibu? Nah, nanti jamnya sampai ke 12 ya, biar pas 30 detik. 1, 2, 3, mulai. Berusaha dengan semua tenaga untuk membuka
positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif seperti pujian, bagus sekali, kamu pintar, itu juga ternyata hanya bersifat sementara. Tidak bisa membuat anak, kita tidak bisa mengontrol anaknya dengan memujinya saja. Selanjutnya, miskonsepsi atau salah kaprah yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru, sebagai orang dewasa merasa bisa untuk memaksa anak. Nah, merasa kalau guru ini lebih berpengalaman, kami tuh lebih bisa, jadi kamu tuh harus nurut sama guru. Guru tuh pernah jadi murid, tapi kan kamu gak pernah jadi guru. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya kita tidak bisa memaksa murid. Nah, ini adalah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Jadi diri kita sendiri. Teori kontrol atau pilihan ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang atau win-win solution gitu ya. Ya, ini adalah mind mapping tentang disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glaser. Pernyataan yang pertama bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu adalah makna disiplin di sini. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, pasti ada motivasinya. Nah, dalam teori motivasi ini ada 3 motivasi. Nah, yang dua adalah motivasi eksternal dan yang satu adalah motivasi internal. Ya, yang pertama untuk menghindari hukuman. Ini salah satu teori motivasi yang pertama adalah menghindari hukuman. Misalnya anak itu mengerjakan PR karena dia takut dihukum. Jadi motivasi dia adalah untuk menghindari hukuman. Ini maksudnya adalah motivasi eksternal atau dari luar. Hukuman itu kan dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk mendapat imbalan. Jadi ada anak yang mau mengerjakan PR itu karena dia ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari gurunya, ingin mendapatkan pujian. Wah, pintar sekali kamu, rajin sekali. Nah, itu berarti motivasi dia itu masih juga dari eksternal.
tidak mau mengerjakan PR itu karena apa? Nah, kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh anak ini? Ya, sebelahnya ya ada teori kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini dari 5 kebutuhan dasarnya. Anak yang melanggar aturan itu tadi sedang mencoba memenuhi kebutuhan yang mana? Nah, apakah contohnya ya kalau melanggar misalnya ada seorang anak yang setiap hari itu meminta bekal makanan teman-temannya. Nah itu kita bisa mencari tahu kira-kira dia melakukan itu motivasinya apa, karena apa, untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu kok meminta bekal teman-temanmu? Kalau jawabannya misalnya seperti ini, karena saya lapar, tidak dikasih uang saku misalnya begitu. Oh, berarti anak ini sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup karena dia lapar, tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya. Kalau ditanya jawabannya, dia kepengen terlihat berkuasa di antara teman-temannya, pengen ditakuti. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dia meminta bekal teman-temannya itu tadi dengan alasan cuma menggoda bu, biar teman-teman itu memperhatikan saya. Nah, itu berarti dia itu sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau jawabannya iseng saja bu, nah itu berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, kalau misalnya aku bosan bu dengan bekal yang dibawakan ibu itu setiap hari sama terus, nah itu jadi dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Ya. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nah, maksudnya adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang akan menjadi dasar nanti kita dalam membuat keyakinan kelas. Dasarnya apa? Keyakinan kelas itu kita mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya teori yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Ya, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau dengan motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah, itu juga motivasi eksternal. Misalnya tadi anak yang rajin mengerjakan PR itu motivasi dia itu apa? Nah, kalau dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ini masih motivasi eksternal. Nah, kalau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain untuk mendapatkan penghargaan, berarti motivasi eksternal juga. Nah, yang diharapkan adalah yang ketiga ini, motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif ini adalah anak memiliki motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Diharapkan dari disiplin positif ini adalah anak memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, keyakinan kelas ini juga termasuk langkah kita untuk membuat siswa merdeka. Kok bisa merdeka? Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak terperintah oleh orang lain.
membuat kesepakatan sendiri. Jadi mereka melaksanakan keyakinan itu berdasarkan keinginannya sendiri, bukan terperintah. Karena itu sesuai dengan konteks merdeka, dengan tidak terperintah oleh orang lain. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya penghargaan kok malah membuat kita dihukum? Nah, maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, nah, jadi tidak sesuai dengan disiplin positif yang menginginkan siswa itu memiliki motivasi internal. Contohnya apa ya Bapak Ibu? Penghargaan ini. Contoh konkretnya itu pemberian ranking ya. Pemberian ranking itu adalah penghargaan. Apakah Bapak Ibu pernah membayangkan bagaimana rasanya ranking 17 dari 17 anak? Bagaimana perasaan anak itu? Bagaimana perasaan orang tuanya yang berangkat ke sekolah untuk mengambil rapot, diumumkan bahwa putra-putrinya itu ranking 17 dari 17 anak. Nah, itu kan kasihan sekali ya. Jadi itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Dan misalnya ada Bapak Ibu guru yang memberikan bintang. Kalau rajin menyapu dikasih bintang, rajin menulis kasih bintang lagi. Itu juga pasti kan ada anak yang tidak mendapatkan bintang. Nah, itu kan kasihan. Itu namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan itu penghargaan menurunkan kualitas ya, dan mengurangi motivasi internal dan mematikan kreativitas. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita memberikan apresiasi itu kepada anak secara khusus, pribadi, semua murid, dan bergantian secara konsisten dan fokus pada proses. Misalnya ada anak waktu istirahat itu dia makan sambil lari-lari. Nah, biasanya kan mesti kita marahin, ayo duduk, gitu aja kan, tanpa dikasih tahu kenapa harus duduk. Nah, contohnya itu kita kasih tahu bahwa kalau kamu makan sambil lari-lari nanti bisa tersedak, tersedak itu sakit. Bu guru itu tidak mau kamu merasakan sakit itu, makanya kalau makan harus duduk ya. Nah, besokannya ternyata anak itu mau makan dengan duduk. Nah, itu dikasih apresiasi secara khusus. Misalnya namanya Farel ya. Nah, terima kasih Farel, kamu sudah bisa makan dengan duduk yang tertib. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu guru. Tindakan Bapak Ibu guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, sudah paham ya? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman seperti ini ya. Murid disuruh, maksudnya mungkin salah sekali ya. Maksudnya murid itu disuruh gak pakai sepatu karena dia gak pakai sepatu hitam. Nah, nyeker, disuruh nyeker. Ya, berarti itu adalah
menjual gelas sampai airnya tumpah, itu kan konsekuensinya apa? Berarti kan dia harus membersihkan. Kalau gurunya menyuruh, ayo dibersihkan, nah, itu berarti konsekuensi. Tapi kalau kamu kok menumpahkan air, ayo lari lapangan 10 kali, menumpahkan air kok disuruh lari lapangan, hubungannya apa? Apa bisa bersih itu kelas? Nah, kalau dia lari lapangan, nah, kan seperti itu. Jadi sudah paham ya perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan lalu terjadi, misal disuruh menumpahkan air kok masih disuruh lari 10 kali, itu kan tidak ada hubungannya ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena dia menumpahkan air, ya dia harus membersihkannya. Nah, kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan, menumpahkan air lalu disuruh membersihkan. Nah, konsekuensi adalah, hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah, ini selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Nah, jadi restitusi itu kita membuat murid kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kok bisa? Ya karena kita tadi ada proses segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya adalah kita menguatkan karakternya agar mereka kembali ke kelasnya itu mereka dengan karakter yang sudah lebih kuat. Proses kolaboratif, nah, kita sebagai guru membantu murid untuk menemukan solusi. Kamu tahu kamu sudah melakukan kesalahan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, itu kan proses kolaboratif antara guru dan murid. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh restitusi ya, misalnya di kelas itu ada anak yang tidak mau duduk diam mendengarkan, nah, dia bicara terus lari ke sana ke sini. Nah, kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita katakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu yang kedua, kita validasi kebutuhan. Kenapa kok mereka suka lari-lari di kelas? Nah, mungkin mereka ingin mendapatkan kebebasan. Nah, lalu yang ketiga, kita ingatkan pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati? Dengan diingatkan kembali dengan kesepakatan kelas kita itu adalah restitusi. Nah, ternyata ini ada identitas gagal. Hukuman itu ternyata adalah identitas gagal dan konsekuensi restitusi itu adalah identitas sukses. Jadi kalau kita menggunakan hukuman itu adalah tidak bisa berhasil gitu. Kalau dengan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses atau bisa berhasil. Nah, hukuman tadi ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Nah, murid dalam hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Dengan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Nah, hukuman itu negatif ya. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu adalah positif. Dengan hukuman, murid menjadi membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter
pada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa Bapak Ibu? Nah, karena untuk mendukung motivasi intrinsik itu, kita kembali ke keyakinan kelas. Sedang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita melakukan dari motivasi diri dari dalam diri kita bisa lebih ikhlas untuk melakukannya, lebih bersemangat. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri? Ya? Yang kiri, betul sekali Bapak. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi kami itu guru dan murid. Jadi guru itu membuat kesepakatan bersama murid atas dasar usulan-usulan dari murid. Dan kita harus ditebalkan ya, yang mana yang menjadi fokusnya. Fokusnya adalah saling menyayangi. Lalu kami murid yang semangat belajar, berupa kata positif ya. Kalau misalnya ada kesepakatan kelas kok, kalau seperti ini misalnya, yang tidak mengerjakan PR lari 10 kali, apakah itu kesepakatan kelas? Bukan ya? Misalnya, ayo kita buat kesepakatan kelas, siap Bu saya Bu, misalnya. Kalau yang tidak mengerjakan PR lari 10 kali Bu keliling lapangan, nah, itu terus ditulis kesepakatan kelas. Yang tidak mengerjakan PR dihukum lari 10 kali. Nah, itu bukan kesepakatan kelas ya, bukan keyakinan kelas. Justru itu malah hukuman yang didokumentasikan. Seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas, dan bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas ini? Nah, kemarin saya di kelas 1 sudah melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas. Ini ada videonya. Ya. Ini saya bersama kelas 1 membuat kesepakatan kelas.
menstabilkan keyakinan kelas. Kembali ke materi tadi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai keyakinan kelas ya. Nah, teori selanjutnya yaitu ini, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Contohnya sandang, pangan, papan gitu ya. Terus ada penguasaan. Kalau ingin manusia itu pasti ada rasa ingin berkuasa. Seperti anak tadi mengganggu teman-temannya karena dia ingin berkuasa, menguasai teman-temannya. Yang ketiga adalah kebebasan. Manusia itu ingin bebas. Lalu kesenangan. Manusia juga butuh kesenangan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompoknya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam segitiga restitusi tadi, yang langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Itu kebutuhan ada 5 ini. Kita berpacu pada 5 ini. Kira-kira anak melakukan pelanggaran itu, mereka itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka yang mana yang belum terpenuhi. Karena anak yang melanggar itu biasanya karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, lalu mereka melakukan pelanggaran itu, tapi dengan cara yang tidak sesuai. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, yang diharapkan dari disiplin positif ini adalah kita sebagai manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ada 3 langkah Bapak Ibu dalam segitiga restitusi ini. Jadi, jika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas ini, kita melakukan restitusi, bukan dihukum ya. Tidak boleh lagi dihukum, tapi kita lakukan restitusi. Langkahnya bagaimana? Ya, yang pertama ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru bisa berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Lalu langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Kita telusuri, mereka itu berbuat salah itu kira-kira dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mana. Lalu langkah ketiga adalah kita ingatkan atau menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita kemarin bagaimana? Kalau kamu melanggar, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, ini adalah restitusi. Nah, intervensinya itu hanya 30 detik ya. Kita melakukan restitusi itu dalam waktu singkat 30 detik, tidak terlalu lama. Nah, yang terakhir ini refleksi Bapak Ibu. Setelah pemaparan saya tadi, kira-kira pemikiran Bapak Ibu tentang disiplin positif itu berubah atau tidak? Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang didapatkan setelah mempelajari? Untuk Bapak Panas salah. Sebelum sudah menawarkan. Ya, terima kasih. Jadi setelah kami mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Isma, bahwasanya sekarang saya sadar bahwasanya sebuah peraturan itu tidak menjadikan murid bisa lebih disiplin, lebih bagus, namun malah justru bisa membuat murid untuk anti daripada peraturan itu, sehingga kami menyadari pentingnya adanya keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas, murid atau siswa itu dengan senang hati, dengan dengan ikhlas dari dalam dirinya sendiri, dia mematuhi
mematuhi apa-apa yang ditetapkan bersama-sama. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasmanji atas refleksinya. Ya. Sekian dari teman-teman sudah saya sampaikan semua tentang disiplin positif ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo Pak. Tutup acaranya. Baik, itulah kegiatan aksi nyata atau pengimbasan tentang modul 1.4 calon guru penggerak budaya positif. Ternyata banyak sekali hal yang menjadi pemahaman baru bagi kita, buka mata kita, terutama di sini tentang adanya pemberian hukuman, penghargaan maupun restitusi, dan posisi kontrol apa yang seharusnya kita sebagai pendidik tempatkan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dapat dilaksanakan pada kegiatan kita, terutama pembentukan budaya positif di sekolah. Untuk akhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putut Setiorini, guru kelas 5 SDN Penggandan 02 Pati. Saya ingin mengapresiasi kepada Bu Wahyu Ismayanti yang telah melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ketika saya mengikuti diseminasi yang dibawakan oleh Bu Isma, saya merasa senang dan luar biasa pemaparannya, banyak materi-materi yang sangat bermanfaat yang bisa diterapkan di SD Pegadaian 02 ini. Kita sebagai tenaga pendidik atau guru bisa menanamkan pembiasaan-pembiasaan yang positif sehingga budaya positif di sekolahan bisa tercapai. Tadi juga disampaikan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya lebih memahami bahwa posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini kita bisa mengelola, kita bisa memahami karakter murid bahwa kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan bijaksana. Selain itu tadi sudah diajarkan bagaimana membuat keyakinan dan kesepakatan kelas yang dibuat dari nilai-nilai kebajikan yang kita adopsi, yaitu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai profil Pancasila. Demikian, semoga Bu Isma tetap semangat dan tetap berkarya untuk SD Pegadaian 02. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.